Selamat pagi, Ibu Bapak, Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus. Kita kembali diperjumpakan di dalam persekutuan doa pagi pada saat ini. Mari kita bersama mengawali dengan memuji nama Tuhan. Kita menyanyikan lagu Angkatlah Hatimu pada Tuhan. Kita menyanyikannya bersama dengan anak-anak remaja GKI Gading Indah di dalam tayangan yang diproduksi oleh Sound of Gading Indah ini. Angkatlah hatimu pada Tuhan, bunyikan kecapi dan menari. Jangan lupa bawa persembahan. Mari kawan, ajak teman bersama menyembah. Sorak-sorak haleluya. Mari nyanyilah. Pujilah Tuhan yang Maha Kudus. Mari kawan, ajak teman bernyanyilah terus. Janganlah mengaku anak Tuhan jika engkau mengeraskan hati. Jadilah pelaku firman Tuhan. Mari kawan, ajak teman bersama menyembah. Sorak-sorak haleluya. Mari nyanyilah. Pujilah Tuhan yang Maha Kudus. Mari kawan, ajak teman bernyanyilah terus. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk kasih setiamu yang nyata dalam hidup kami, yang memungkinkan kami bisa diperjumpakan lagi secara virtual di dalam persekutuan doa pagi pada saat ini. Sungguh kasih setiamu yang memeliharakan kami begitu nyata. Kalau sebentar kami akan membaca, mendengar, dan merenungkan bagian-bagian teks Alkitab, maka mampukan kami untuk menyambut kehadiran serta pimpinan Roh Kudus, agar dengan hikmat-Nya kami makin mengerti apa yang Tuhan mau nyatakan, dan dengan kekuatan-Nya kami dimampukan untuk makin bersungguh melakukannya. Terima kasih ya Bapa. Kami memohon hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Teks Alkitab yang akan bersama-sama kita perhatikan, kita renungkan di dalam persekutuan doa pagi pada saat ini, ada dua bagian dari teks Alkitab. Yang pertama adalah apa yang dipersaksikan di dalam Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 32 sampai dengan ayat 33. Dan bagian yang kedua dari surat 2 Timotius pasal yang pertama ayat 7 dan ayat 8. Saya membacakannya bagi kita semua. Kisah Rasul pasal 4 ayat 32 dan ayat 33. Kumpulan orang yang telah percaya itu sehati dan sejiwa, dan tidak seorang pun berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri, tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus, dan mereka semua hidup dalam anugerah yang melimpah-limpah. Bagian kedua dari surat 2 Timotius pasal yang pertama ayat 7 dan ayat 8 demikian. Sebab
Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan penguasaan diri. Jadi, janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita, dan janganlah malu karena aku seorang tahanan karena Dia, melainkan ikutlah menderita bagi Injil dengan kekuatan Allah. Demikian apa yang sudah kita baca dan dengar dari dua bagian kesaksian teks Alkitab ini. Maka kita adalah orang-orang yang berbahagia kalau dengan kesungguhan kita mendengarkan firman Tuhan, kita memelihara dan melakukannya. Tema kita di dalam persekutuan doa pagi ini, berani bersaksi. Ibu bapak saudara-saudara, apa yang segera Anda bayangkan kalau Anda mendengar kata bersaksi? Kata saksi di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, dia diberi arti utamanya orang yang melihat atau mengetahui sendiri suatu peristiwa atau kejadian. Itu definisi saksi. Sementara untuk kata kerja bersaksi diberikan arti demikian, menyatakan atau mengakui dengan sesungguhnya. Nah, bagi sebagian orang, kata benda saksi dan kata kerja bersaksi hampir selalu dikaitkan dengan urusan apa? Ya, urusan pengadilan. Itu betul. Saksi dan hal bersaksi sangat lekat dengan urusan pengadilan. Ketika ada orang yang akan menjadi saksi untuk sebuah peristiwa, maka dia akan diambil sumpah. Nah, lafal sumpah bagi seorang saksi bunyinya begini: saya bersumpah atau saya berjanji bahwa saya akan menerangkan dengan sebenarnya dan tiada lain daripada yang sebenarnya. Dengan begitu, jelas bahwa isi kesaksian yang diberikan oleh seorang saksi haruslah kebenaran, tidak lebih dan tidak kurang dari kebenaran. Kebenaran tentang sesuatu atau peristiwa yang dilihatnya sendiri atau didengarnya sendiri. Nah, bagaimana dengan para rasul? Saudara-saudaraku, kita tahu dari apa yang dipersaksikan Alkitab bahwa memang para rasul memenuhi kriteria sebagai saksi karena mereka mengalami sendiri bagaimana Tuhan Yesus yang telah dibangkitkan itu menampakkan diri kepada mereka. Kalau kita mengingat keberadaan para murid setelah rangkaian peristiwa Yesus ditangkap, pengadilan, penganiayaan, penyalipan, dan puncaknya yaitu kematian Yesus, maka kini kita melihat bahwa ada sebuah perubahan yang luar biasa. Kala itu, murid-murid dikuasai oleh ketakutan. Mereka menjadi orang-orang pengecut. Bahkan Petrus yang gagah berani itu sampai menyangkali Yesus. Namun, setelah mereka berjumpa dengan Yesus yang telah dibangkitkan itu, mereka berubah. Kuasa kebangkitan Kristus membangkitkan mereka ke dalam kehidupan yang baru. Sukacita karena perjumpaan dengan Tuhan Yesus memberi mereka semangat dan keberanian untuk mempersaksikan Yesus yang telah bangkit itu.
Terlebih setelah Roh Kudus dicurahkan atas mereka. Mereka menjadi pemberita-pemberita Injil yang dengan penuh kuasa memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus, yaitu kuasa kasih Allah yang menyelamatkan di dalam Yesus Kristus yang telah mati dan telah dibangkitkan itu. Lalu bagaimana dengan kita, ibu bapak, saudara-saudara dan saya? Nah, saat ini kita mau belajar dari Timotius. Sama seperti kita, Timotius muda, dia tidak mengalami sendiri perjumpaan dengan Yesus yang telah dibangkitkan itu. Tapi ternyata fakta bahwa Timotius belum pernah mengalami langsung perjumpaan dengan Yesus yang bangkit, tidak menjadi penghalang bagi dia, dan juga berarti bagi kita, bagi semua orang, untuk memenuhi panggilan bersaksi tentang Injil Yesus Kristus, yaitu Injil keselamatan di dalam Yesus Kristus yang telah mati dan telah dibangkitkan itu. Hal itu nyata dari nasihat yang dituliskan oleh Rasul Paulus kepada Timotius. Pertama-tama Paulus mengingatkan, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan penguasaan diri. Saudara, sama seperti para murid yang begitu bersuka cita ketika berjumpa dengan Yesus yang telah bangkit, dan sukacita itu menyemangati mereka untuk menjadi para rasul yang dengan berani memberitakan Injil Yesus Kristus. Demikian juga halnya dengan Timotius dan kita semua. Jika orang percaya pada Yesus Kristus yang telah mati dan bangkit itu, maka ia diselamatkan. Sebagai orang-orang yang telah diselamatkan, maka sepatutnya hati kita meluap dengan syukur. Luapan syukur atas anugerah Allah itu membangkitkan keberanian pada diri kita untuk memberitakan Injil Yesus Kristus. Bersaksi tentang Tuhan yang telah mati bagi kita dan dibangkitkan untuk menjamin keselamatan kita. Sama seperti melalui kehadiran dan karya Roh Kudus, Allah memberikan kekuatan kepada para rasul untuk memberitakan Injil secara harfiah. Maka melalui kehadiran dan karya Roh Kudus yang sama, Allah memberikan kepada Timotius dan kepada kita semua kekuatan, kasih, dan penguasaan diri guna memberitakan Injil Yesus Kristus. Selanjutnya, Paulus menuliskan, jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita, dan janganlah malu karena aku seorang tahanan karena Dia, melainkan ikutlah menderita bagi Injil dengan kekuatan Allah. Saudara, kata yang diterjemahkan dengan ungkapan janganlah malu juga bisa bermakna janganlah mempermalukan. Jadi selain dorongan agar kita jangan malu mempersaksikan kebenaran Injil keselamatan itu, bukankah nasihat ini juga mengingatkan kita agar kita tidak mempermalukan Tuhan yang kita persaksikan itu? Dan untuk itu jugalah Allah telah memberikan kepada kita roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan penguasaan diri, agar kita dikuatkan untuk menjalani hidup yang tidak mempermalukan Tuhan kita,
agar dengan kasih dan penguasaan diri yang kita praktikkan di dalam keseharian hidup kita, kita terus mempermuliakan Tuhan dan bukan mempermalukan Dia. Untuk itu, kita tidak perlu memiliki kuasa melakukan mujizat seperti para rasul, atau kecerdasan serta kefasihan lidah seperti Paulus. Kita bisa memberitakan Injil keselamatan, Injil Yesus Kristus melalui praktik keseharian hidup yang terus-menerus dibarui. Dan akhirnya dengan kekuatan Allah kita siap di mana perlu menderita bagi Injil yang kita persaksikan di dalam dan melalui hidup kita itu. Satu saat ada seorang mantan pemabuk yang bertobat. Dia memberi kesaksian dalam sebuah kebaktian. Tapi ada orang yang tidak suka kepadanya dan mencemooh dia. Pencemooh ini berkata, "Kalau benar kau sudah bertobat dan menjadi anak Tuhan, coba katakan beberapa ayat yang kau hafal di luar kepala. Sebutkan beberapa nabi besar dalam perjanjian lama." Mantan pemabuk itu tertunduk dan senyap. Tiba-tiba maju ke depan seorang anak perempuan. Sambil memeluk mantan pemabuk itu, anak ini berkata, "Mungkin ayahku tidak hafal ayat-ayat Alkitab. Barangkali dia juga tidak tahu siapa nabi-nabi besar dalam perjanjian lama. Tapi ini yang aku tahu. Setelah bertobat, ayahku tidak pernah lagi minum minuman beralkohol. Dia tidak pernah lagi memukul ibu kami atau berkata kasar kepada kami. Dia melakukan pekerjaan halal dengan jujur dan bekerja keras untuk menghidupi kami sekeluarga. Itu yang aku tahu." Si pencemooh terdiam. Jemaat terdiam sesaat. Lalu mereka berseru, "Haleluya, terpujilah Tuhan." Tuhan menolong kita agar kita berani bersaksi. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, tolong kami agar kami berani bersaksi, agar kami tidak malu mempersaksikan Injil keselamatan itu, Injil Yesus Kristus, tapi juga agar kami tidak mempermalukan Tuhan yang kami akui sebagai juru selamat kami. Biarlah kata dan perbuatan dalam keseharian hidup kami, ketika kami berjumpa dengan orang-orang di sekitar kami, boleh menjadi sarana untuk memuliakan Tuhan dan memperlihatkan kepada orang-orang di sekitar kami kemuliaan kasih Allah yang menyelamatkan itu. Ya Bapa, pada saat ini kami berdoa bagi saudara-saudara kami, bagi bahkan setiap kami dengan berbagai pergumulan yang kami hadapi. Mungkin ada yang masih bergumul dengan sakit penyakit. Ada yang punya persoalan karena masalah sumber penghidupan, pekerjaan, usaha. Ada yang punya persoalan karena ketidakharmonisan dalam relasi antar anggota keluarga. Mungkin ada juga yang berputus asa karena berbagai ketidakpastian di masa depan. Ya Tuhan, tolong kami. Mampukan kami untuk terus menggenggam erat tangan kasih-Mu yang senantiasa terulur menopang kami. Agar kami terus mau mengandalkan Tuhan di dalam segala upaya yang kami lakukan, mengatasi pergumulan-pergumulan, menanggung beban hidup yang kami harus tanggung. Agar kami menyadari dan mengalami kami tidak sendirian, tapi Engkau yang tetap selalu ada bersama dengan kami.
Bahkan Engkau yang turut memikul beban yang harus kami pikul. Ya Bapa, pada saat ini kami juga berdoa untuk keberadaan gerejamu di mana-mana tempat. Tuhan tolong agar gereja-gerejamu setia dengan tugas panggilan yang Tuhan percayakan. Dan bagi jemaat GKI Gading Indah, kami berdoa untuk berbagai kegiatan dalam hidup persekutuan, pelayanan, dan kesaksiannya, agar Tuhan berkenan untuk sempurnakan, agar lewat kegiatan-kegiatan itu, jemaatmu boleh makin bertumbuh di dalam spiritualitas yang makin dewasa. Kami berdoa bagi rencana penyelenggaraan pemahaman Alkitab pada tanggal 2 Mei, untuk penyelenggaraan kebaktian pemuda yang akan dimulai dengan kebaktian perdana pada tanggal 5 Mei, untuk kebaktian gabungan pada peringatan hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus tanggal 9 Mei, untuk rencana kegiatan weekend Pasutri pada tanggal 11 Mei, juga untuk rangkaian persekutuan doa pra-Pentakosta tanggal 10 sampai dengan 18 Mei. Bapa, sempurnakan kesiapan hamba-hambamu di dalam berbagai kegiatan itu. Dan Kau juga yang mampukan kami, bangkitkan kerinduan kami sebagai anggota dan simpatisan, mau turut ambil bagian di dalamnya. Ya Bapa, kami juga tetap berdoa bagi bangsa dan negara kami. Kami bersyukur untuk campur tangan Tuhan, untuk penyertaan Tuhan di dalam rupa-rupa persoalan yang dihadapi oleh bangsa ini. Maka kami percaya Engkau juga yang akan terus sertai, Engkau yang akan terus memimpin, memampukan para pemimpin bangsa kami, termasuk presiden dan wakil presiden terpilih. Tuhan, Engkau juga yang lengkapi mereka dengan hikmat, dengan keteguhan untuk memegang kebenaran, keadilan, guna mewujudkan kedamaian dan kesejahteraan bagi segenap bangsa tanpa terkecuali. Ya Bapa, kami juga terus memohonkan campur tangan Tuhan bagi makin mewujud dan terwujudnya kedamaian serta perdamaian di muka bumi ini. Engkau yang membukakan mata hati dari para pemimpin bangsa-bangsa agar mau menyelesaikan konflik-konflik yang ada secara damai, mau bergandeng tangan bahu-membahu membangun kehidupan di muka bumi ini, kehidupan yang makin berkenan kepada Tuhan, kehidupan yang mencerminkan ditegakkannya keadilan, kebenaran, diwujudkannya kedamaian dan kesejahteraan. Terima kasih ya Bapa, kami menyerahkan seluruh keberadaan kami hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari saudara kita mengakhiri dengan menyanyikan lagu penutup dari NKB nomor 212. Sungguh inginkah engkau lakukan. Kita menyanyikannya bersama dengan saudara-saudara kita dari GKI Karangsari. Rasakannya penghiburan yang sedap. Jadilah suluh dunia.
bila mencerminkan kasih-Nya. Barang yang kecil pun sungguh ada gunanya. Jadilah suluh dunia, jadilah suluh dunia, jadilah suluh dunia. Mungkin ada yang terhibur karena sinarnya. Jadilah suluh dunia. Mari kita berdoa. Di penghujung persekutuan doa pada pagi hari ini kembali kami datang ya Bapa. Kami memohon, mampukan kami untuk terus bersandar hanya kepadamu, untuk mengandalkan Tuhan, untuk menggenggam erat tangan kasih-Mu yang senantiasa terulur menopang kami. Ada banyak hal yang kami tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Tapi satu hal yang kami yakin pasti, kalau kami tetap hidup di dalam Tuhan dan Tuhan di dalam kami, maka dalam persekutuan dengan Tuhan tidak ada yang sia-sia. Ampuni dosa dan salah kami, agar tidak menghalangi kepenuhan anugerah-Mu. Arahkan hati saudara kepada Tuhan, sambutlah berkat-Nya. Kasih Allah Bapa, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus besertalah dengan saudara sekalian sampai selama-lamanya. Amin.